Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Izinkan saya pada malam hari ini kembali menemui teman-teman untuk sekedar ngobrol-ngobrol mengisi waktu luang. Saya ingin berangkat dari sebuah peristiwa yang menurut saya ini sangat memilukan teman-teman semuanya. Di mana beberapa waktu lalu kita mendengar adanya peristiwa bunuh diri yang dilakukan oleh seorang mahasiswi dari sebuah perguruan tinggi ternama di kota Semarang. Kita bertanya-tanya, mengapa seorang mahasiswi yang merupakan kader intelektual, seseorang yang bisa kita anggap mempunyai wawasan keilmuan, mempunyai kemampuan berpikir secara logis, mempunyai kematangan emosional, kok bisa-bisanya melakukan tindakan bunuh diri? Ini memang patut dipertanyakan teman-teman semuanya. Ini sekali lagi patut dipertanyakan. Dan kita yang kadang secara umum juga bertanyakan pada orang-orang yang melakukan tindakan bunuh diri itu. Kita tidak mengerti, kebanyakan tidak mengerti mengapa sih ada orang bunuh diri. Karena secara logika saja secara logika orang-orang ketika terancam nyawanya itu sebisa mungkin berusaha untuk melindunginya, untuk menjaga dirinya dari bahaya yang mengancam jiwanya itu. Atau misalkan ada orang yang sakit, ini apapun dilakukan, apapun dikorbankan untuk mendapatkan kesembuhan atau katakanlah terhindar dari kematian karena penyakitnya itu. Tapi yang aneh itu kan ada orang yang tidak kenapa-kenapa, yang sehat-sehat saja malah mengakhiri hidupnya. Ini yang kadang tidak kita mengerti. Kita baru akan mengerti ketika mencoba menyelami. Mengapa ada orang yang sampai melakukan tindakan yang bertentangan dengan pola pikir yang wajar, pola pikir yang normal, yang dimana setiap orang pasti ingin lebih panjang hidupnya, kalau belum mau hidup selama-lamanya. Orang bunuh diri itu kan bertentangan dengan orang-orang yang wajar, orang-orang yang normal itu. Jadi sekali lagi kalau kita menyelami kenapa hal itu terjadi, baru kita akan memahami. Memang pada titik-titik tertentu, ini bisa dikatakan adalah
faktor-faktor psikologi yang tertekan, yang membuat orang kadang berkesimpulan kematian lebih baik bagi dirinya daripada meneruskan kehidupannya. Nah, orang-orang yang sudah sampai titik ini, ya, karena berbagai beban, berbagai tekanan, berbagai masalah yang menimpa dirinya, sampai dia merasa tidak kuat lagi, sampai berkesimpulan kematian ada lebih baik bagi dirinya, ini sebenarnya bisa dikatakan juga orang-orang yang sakit. Ya. Dalam hal ini adalah yang sakit adalah hatinya, jiwanya. Nah, cuma orang-orang yang punya penyakit semacam ini, punya penyakit, katakanlah, maaf ya, penyakit jiwa, maaf bukan berarti gila loh. Orang-orang yang punya problem-problem berat sehingga terganggu jiwanya, terguncang jiwanya, itu juga merupakan bentuk-bentuk penyakit jiwa. Nah, orang-orang yang punya penyakit jiwa semacam ini kadang justru tidak terperhatikan, tidak terdeteksi oleh orang-orang lain sekitarnya, bahkan tidak dirasakan tidak disadari oleh dirinya sendiri. Dia merasakan tekanan dalam hidupnya, penderitaan dalam hidupnya, merasakan putus asa yang luar biasa dalam hidupnya, sehingga dia berkesimpulan untuk lebih baik mengenai hidupnya. Nah, dia tidak menyadari bahwa sikap perasaan-perasaan itu adalah merupakan penyakit pada dirinya, yang juga pada akhirnya menyebabkan kematian yang menurut saya kematian yang salah, yang diakibat oleh penyakit jiwanya, penyakit hatinya yang tidak disadari oleh orang-orang di sekitarnya yang mungkin sebenarnya bisa memberikan pertolongan berupa nasihat ataupun langkah-langkah untuk meringankan bebannya. Dan juga tidak disadari oleh dirinya sendiri bahwa apa-apa yang dia alami, dia rasakan, terlalu tertekannya diri itu adalah merupakan gambaran penyakit dalam dirinya sendiri. Dan dia ikuti gejala-gejala penyakit itu, penyakit jiwa itu, yang akhirnya selagi karena orang itu tidak menyadari bahwa dia sedang merasa bukan begitu ya, dia tidak merasa dirinya sedang terkena penyakit jiwa, penyakit kejiwaan, malah mengikuti gejala-gejala penyakit kejiwaan itu, akhirnya juga menghantarkan dia pada kematian, yaitu kematian yang sangat tragis atau bunuh diri. Oleh karena itu, dalam kesempatan obrolan kita kali ini, saya ingin memberikan sharing, tukar pikiran pada teman-teman semuanya ya. Apalagi yang maaf barangkali ada teman-teman yang saat ini mempunyai banyak problem, mempunyai banyak masalah ya, mempunyai merasa ada tekan berat dalam hidupnya. Ya, marilah kita setidaknya jangan mempunyai sikap putus asa atas itu semuanya. Ya. Apalagi sampai punya pikiran untuk mengakhiri hidupnya sendiri.
Karena ketika kita memutuskan kemudian melakukan tindakan bunuh diri, yang terjadi pertama adalah bahwa kita telah melakukan sebuah tindakan yang jelas merugikan diri sendiri, dan yang kedua kita akan mendapatkan dosa yang sangat besar, dosa yang sangat besar yang akan kita rasakan akibatnya dari alam kubur sampai akhirat nanti. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan. Orang yang bunuh diri itu menurut saya adalah orang-orang yang saya tidak mengatakan bodoh atau goblok, bukan, tapi orang-orang yang saya lagi kurang bisa berpikir, memang sudah tidak mau berpikir lagi secara luas ya, secara pikiran yang wajar. Karena saya katakan nanti akan 2 kali rugi terakhiri hidupnya, dan yang kedua rugi karena dia akan mendapatkan dosa yang dampaknya adalah siksa dari alam kuburnya sampai alam akhiratnya nanti. Jadi di sini lucu, orang bunuh diri itu kan mungkin tujuannya untuk menghindari sebuah penderitaan, tapi dia ingin lari dari sebuah penderitaan, tapi caranya salah, malah justru mengantarkan dia pada penderitaan yang lebih mengerikan lagi, yang lebih lama lagi, yaitu penderitaan di alam kubur dan penderitaan di alam akhirat yang sifatnya kekal. Maka saya lagi, jangan pernah ada di antara kita yang melakukan tindakan bunuh diri. Nah, inilah yang perlu kita pahami teman-teman, bahwa memang kita tidak memungkiri memang hidup ini kadang begitu kerasnya, begitu sulitnya, begitu membuat kita berat, merasa menderita, merasa capek. Nah, tapi di balik hal-hal yang semacam ini kita harus menyadari bahwa kita hidup di dunia ini kan bukan kehendak kita sendiri. Coba, apakah kehadiran kita di dunia ini kitalah yang menghendaki? Tidak kan? Kita lahir yang menghendaki adalah Allah. Tidak ada orang yang merencanakan hidupnya sendiri. Kita lahir bukan karena kehendak kita, tapi kehendak Allah. Jadi hidup kita ini hanya sekedar menjalankan kehendak dari Allah itu sendiri. Atau dalam bahasa analoginya, kita ini sedang menjalankan tugas dari Allah, yaitu tugas menjalani kehidupan kita di dunia ini. Ya, jadi kehidupan kita ini mulia, teman-teman semuanya. Mulia. Memang banyak hal yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tapi mestinya kalau kita memandang bahwa hidup ini adalah sebuah tugas mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita akan menghadapi semuanya, menjalani semuanya dengan sabar dan ikhlas. Ya. Sabar dan ikhlas menjalankan titah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani kehidupan ini yang memang kadang penuh dengan liku-liku,
penuh dengan cobaan-cobaan, penuh dengan hal-hal yang buat kita menderita dan sebagainya, kita akan ikhlas karena kita yakin. Karena kita dalam hidup ini sekedar menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita ikhlas dan sabar, ya seberat apapun hidup kita, semenderita apapun hidup kita, nanti pada ujungnya Allah akan berikan balasan berupa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Itu pasti teman-teman semuanya. Pasti. Ya. Saya seyakin-yakinnya dengan prinsip ya, bahwa kehidupan kita ini hanya sekedar menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah ialah yang akan memberikan jaminan pada hidup kita ini. Ibarat kalau kita analogikan seorang pemimpin yang berikan tugas pada anak buahnya untuk menjalankan sebuah pekerjaan, pasti nanti seorang pemimpin ini yang akan menjamin segala kebutuhan dari orang yang diberi tugas itu. Kalau orang yang diberi tugas itu menjalankan tugasnya dengan baik, maka si pemimpin itu akan memberikan balasan yang baik pula. Memberikan bonus-bonus, memberikan gaji, memberikan hal-hal yang menyenangkan bagi orang anak buahnya yang sudah menjalankan tugas dari sang pimpinan dengan sebaik-baiknya. Maka saya kira sama ketika seorang bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, menghadapi kehidupan ini dengan baik, ya, sabar, ikhlas menghadapi segala apapun yang terjadi dalam kehidupannya, karena dia meyakini bahwa hidup ini hanya semata-mata menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin pada akhirnya Allah akan berikan kebahagiaan. Ya, saya katakan kebahagiaan. Saya tidak mengatakan Allah akan berikan kekayaan, tapi Allah akan berikan kebahagiaan bagi orang-orang yang dengan tulus ikhlas, dengan berusaha sebaik-baiknya menjalani kehidupannya, ikhlas tabah, semata-mata menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka saya menganalogikan teman-teman semuanya. Orang yang bunuh diri, ini kenapa dikatakan sebagai sebuah dosa besar? Ya, karena kita bisa mengambil analogi adalah bahwa orang yang bunuh diri adalah orang yang lari dari tugas. Kita kembali pada konsep bahwa kehidupan ini adalah tugas dari Allah. Maka orang yang mengakhiri hidupnya sendiri adalah ibaratnya orang yang lari dari tugas yang diberikan. Ibarat seorang yang diberi sebuah tugas oleh pemimpinnya, dia merasa berat, merasa tidak kuat, lalu lari dari tugas yang dibebankan pada dirinya itu, yang diberikan pada dirinya itu. Nah, secara nalar kita paham bagaimana nanti sikap dari si pimpinan itu terhadap anak buahnya yang sudah lari dari tugas. Jelas tidak akan memberikan imbalan-imbalan yang menyenangkan. Menghukum, saya kira pasti. Sama ketika seorang yang mengakhiri hidupnya sendiri, maka dia berarti lari dari tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tidak mengampuni pada orang-orang yang semacam itu dan akan memberikan siksa karena melakukan
salah satu dari dosa besar. Ya, dosa besar, bunuh diri itu dosa besar. Karena setidaknya analoginya tadi, gambaran tadi, yaitu orang-orang yang lari dari tugas yang diberikan Allah untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan sabar, dengan ikhlas. Itulah teman-teman semuanya. Jadi intinya, marilah. Jangan pernah ada keputusasaan dalam kehidupan kita ini. Seberat apapun, menderita apapun, katakanlah semacam itu, kita tetap yakin bahwa dasarnya posisi kita hanya menjalani apa-apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, katakanlah kalau ada istilah hidup ini adalah panggung sandiwara, di mana Allah adalah sutradaranya, maka kita tidak perlu terlalu resah menjalani semua apapun yang menimpa diri kita. Karena ini hanyalah sebuah lakon-lakon yang harus kita perankan dengan baik. Ya. Yang nanti juga akan berakhir. Tidak selamanya kita akan terus menjalankan lakon-lakon itu, ya. Semuanya pasti akan berakhir. Dan ketika kita bisa mengakhiri lakon kita, peran kita dalam sandiwara kehidupan ini dengan baik, sesuai dengan sang sutradara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan mendapatkan imbalan yang akan membahagiakan dalam kehidupan kita ini, baik di dunia sampai di akhirat. Demikian teman-teman semuanya obrolan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan tidak ada hal yang salah. Saya mohon diingatkan dan mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.